Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Nazma Kilanur Syahidah dari kelas 10 MIPA 8, siswa SMA N1 Cililin. Sebelum lanjut ke video, kalian tahu gak sih apa penyebab keanekaragaman di Indonesia cukup tinggi? Lalu apa saja 3 tingkatan keanekaragaman hayati itu? Dan apa keanekaragaman hayati? Jika kalian ingin tahu, simak yuk penjelasannya. Keanekaragaman hayati merupakan suatu keanekaragaman berupa organisme hidup yang menunjukkan keseluruhan variasi organisme yang terdiri dari 3 tingkatan, yaitu tingkatan gen, tingkatan jenis, dan tingkatan ekosistem. Lalu, apa yang menyebabkan keanekaragaman di Indonesia cukup tinggi? Secara geografi, letak Indonesia dilewati oleh garis jamrut khatulistiwa dan memiliki iklim tropis. Hal itulah yang menyebabkan keanekaragaman di Indonesia cukup tinggi. Keanekaragaman hayati dibedakan menjadi 3, yaitu keanekaragaman gen, keanekaragaman jenis, dan keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman gen merupakan variasi atau perbedaan sifat dan penampilan individu dalam satu varietas atau antar varietas dalam satu spesies. Gen adalah faktor pembawa sifat yang dimiliki oleh setiap makhluk hidup, dan gen adalah substansi kimia sebagai faktor penentu sifat keturunan. Contoh keanekaragaman gen seperti berikut. Keanekaragaman jenis adalah variasi atau perbedaan sifat dan penampilan antara individu berbeda jenis atau spesies, namun masih dalam satu famili atau keluarga. Keanekaragaman jenis terbentuk karena adanya perbedaan struktur dan jumlah gen. Contoh keanekaragaman jenis seperti berikut. Keanekaragaman ekosistem adalah variasi bentuk dan jenis bentangan alam daratan maupun perairan, di mana tumbuhan, hewan, dan organisme yang lain saling berinteraksi. Di dalam ekosistem, interaksi antar organisme ditentukan oleh komponen biotik dan komponen abiotik. Contoh keanekaragaman ekosistem seperti berikut.
Adapun manfaat keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati sangat bermanfaat bagi manusia karena keanekaragaman hayati mempunyai banyak nilai bagi kehidupan. Antara lain seperti nilai pendidikan dan ilmiah, nilai ekonomi, nilai ekologi dan biologis, nilai estetika dan budaya, dan sebagai penyedia bahan sandang, pangan, papan, dan obat-obatan. Lalu, bagaimana cara kita melindungi alam dan melestarikan keanekaragaman hayati di Indonesia? Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan seperti pelindungan alam, yang berarti melindungi semua komponen alam secara keseluruhan yang meliputi kesatuan flora, fauna, dan tanahnya. Pelindungan alam dibedakan menjadi 3 macam, yaitu pelindungan alam ketat, pelindungan alam terbimbing, dan taman nasional. Pelestarian keanekaragaman hayati dapat dibagi menjadi 2 cara, yaitu pelestarian secara in situ, yaitu pelestarian dengan cara memelihara dan mengembangbiakan organisme pada habitat aslinya. Contohnya seperti badak bercurang 1 di ujung kulon, komodo di Pulau Komodo, dan bunga bangkai di Bengkulu. Pelestarian secara ex situ, yaitu pelestarian dengan cara memelihara dan mengembangbiakan di luar habitat aslinya. Contohnya seperti membuat kebun koleksi, membuat kebun botani, membuat kebun plasma nutfah, membuat penangkaran, dan membuat kebun binatang. Sekian dari saya. Maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.